Baik, saya mulai untuk simulasi antrian MM1. Oke, kita akan mengenal dulu apa itu MM1 atau antrian MM1. Kebetulan di sini tidak ada yang ngambil antrian ya. Jadi saya kasih sedikit secara teori antrian MM1 itu seperti apa. Antrian MM1 itu kalau secara panjang atau lengkap bisa ditulis seperti ini. Jadi secara teorinya M1 infinite sehingga kemudian di belakang itu ada FC Fs. Maksudnya apa? Jadi artinya di sini ada 1 2 3 4 5 parameter ya. Ada 5 parameter yang diberikan di dalam sistem antrian ini. Oke, M yang pertama menyatakan bahwa sistem antrian ini waktu antar kedatangannya, inter-arrival time-nya itu berdistribusi eksponensial. Ya, jadi kita pertama mengenal istilah inter-arrival time atau waktu antar kedatangan ya. Oke, kita catat dulu waktu antar kedatangan. Ya, simpelnya waktu antara kedatangan orang ke satu dengan orang kedua, orang kedua dengan orang ketiga, orang ketiga dengan orang keempat. Jadi waktu antara kedatangan mereka itu yang dicatat. Dan itu berdistribusi eksponensial. Tapi di sini dicatat atau dituliskan dengan simbol M ya. Jadi waktu antar kedatangannya berdistribusi eksponensial, tetapi bukan dicatat dengan inisial E, tetapi dicatat dengan inisial M. Oke, apa itu M? M di sini adalah konsekuensi ya sebenarnya, konsekuensi dari WAK atau waktu antar kedatangan yang berdistribusi eksponensial tadi. Oke, jadi ketika waktu antar kedatangan itu berdistribusi eksponensial, maka konsekuensinya atau akibat lanjutannya itu proses kedatangan. Di proses kedatangan itu adalah proses yang menghitung banyaknya customer atau orang yang datang per satu satuan waktu tertentu. Ya, jadi kalau waktu antar kedatangan itu menghitung waktu di antara kedatangan orang ke satu sampai dengan kedua, kemudian kedua dengan ketiga, tiga dengan keempat, itu waktu antar kedatangan. Nah itu nanti kan kalau dalam satu satuan waktu tertentu, misalkan dalam satu jam, dalam 60 menit misalkan, atau dalam satuan berapa 30 menit, itu dihitung ada berapa banyak orang yang datang di dalam waktu itu. Nah itu namanya proses kedatangan, proses yang menghitung banyaknya atau jumlah orang atau customer yang datang di dalam satu satuan waktu yang kita tetapkan. Ya, satuan waktunya ya bisa per setengah jam, per 1 jam, atau ya tergantung peneliti atau user ya. Nah itu proses kedatangannya. Nah saya belum jelaskan konsekuensinya apa. Jadi saya baru menjelaskan proses kedatangan tadi. Jadi kalau waktu antar kedatangan berdistribusi eksponensial, maka proses kedatangannya mengikuti proses Poisson. Nah maksudnya itu tadi. Ya, jadi saya baru menjelaskan proses kedatangan, kemudian lebih lanjut lagi proses kedatangannya adalah mengikuti proses Poisson. Jadi banyaknya orang yang datang per satu satuan waktu tertentu itu jumlahnya mengikuti proses Poisson atau distribusi Poisson lah yang biasa kita kenalnya. Poisson. Nah, kenapa kok masih belum jelas juga? Kalau Poisson kan mesti inisialnya P, tapi ini inisialnya adalah F. Nah, ini lanjutannya, proses Poisson adalah termasuk di dalam sebuah proses Markovian. Ya, kalau di dalam namanya proses stokastik ya, yang Anda kenal dulu proses stokastik. Ini proses Poisson itu
adalah termasuk di dalam proses Markovian ya. Nah, jadi M itu adalah kependekan atau inisial dari Markovian, atau ada pula yang menginterpretasikan atau ya mengambil sifat dari proses Poisson. Jadi selain M itu tadi adalah Markovian, M itu ada yang memberikan interpretasi bahwa M itu adalah memoryless. Jadi memoryless itu ya tidak punya ingatan atau lupa dengan masa lalu ya. Jadi salah satu sifat dari proses Poisson seperti itu. Tidak memperhitungkan kejadian di masa yang lalu. Yang diperhatikan adalah kejadian yang pada proses saat ini. Oke, itu WAK waktu antar kedatangan berdistribusi eksponensial, maka secara konsekuensi akibat lanjutannya, maka prosesnya adalah proses Poisson. Proses yang menghitung jumlah atau banyaknya orang yang datang persatuan waktu tertentu tadi. Oke, itu M. Kemudian M yang kedua itu adalah menyatakan waktu pelayanannya juga berdistribusi eksponensial. Jadi waktu pelayanan dari server atau teller itu antar satu orang dengan satu orang yang lain kan ada kemungkinan beda-beda, bersifat variabel, ya, bersifat random. Nah, itu memiliki distribusi eksponensial, berdistribusi eksponensial. Jadi diasumsikan berdistribusi eksponensial, maka ya banyaknya orang yang bisa terlayani per satu satuan waktu tertentu juga sama dengan yang pertama tadi, mengikuti proses Poisson. Makanya disimpulkan dengan M. Oke. Ini antrian yang masih konsep dasar sederhana. Nanti yang lebih lanjut itu bisa M-nya diganti dengan G. G itu general. General itu berarti ya bisa di luar Poisson, di luar eksponensialnya. Oke, itu dua parameter yang pertama. Kemudian angka 1 yang di tengah itu adalah menyatakan menggunakan satu server. Ya, jadi tellernya hanya ada satu dalam konteks ini, MM1 ya. Jadi pelayannya itu satu. Kemudian berikutnya ada tanda infinite, simbol infinite, tak hingga. Itu adalah menyatakan kapasitas sistem. Ya, kapasitas sistemnya diasumsikan infinite, tak hingga. Apa maksudnya kapasitas sistem? Kapasitas sistem ini ya sistem itu nanti ada penjelasan di belakang ya. Jadi sistem di sini yang dimaksudkan adalah sistem antrian itu di dalamnya ada ruang tunggu, ya ruang tunggu yang mengantri itu dan satu tempat untuk servis pelayanan. Jadi banyaknya orang di dalam sistem berarti banyaknya orang yang di dalam tempat tunggu ditambah dengan banyaknya orang yang sedang dilayani. Nah, banyaknya orang ini diasumsikan infinite. Jadi ruang tunggunya mungkin infinite, tak terbatas gitu. Itu maksudnya kapasitas sistemnya infinite. Ya, mungkin kalau ini diterapkan di ruang terbuka, oke. Misalkan di pom bensin seperti itu pun juga ada batasannya mestinya. Kalau diterapkan di dalam ruang, ya biasanya ini agak tidak realistis ya. Jadi kalau di dalam ruang pasti ada tunggu yang terbatas jumlahnya. Tapi dalam sebuah sistem biasanya kan menyederhanakan permasalahan. Ya, jadi dalam kasus nyata disederhanakan dengan beberapa asumsi seperti itu. Oke, itu kapasitas sistem berarti banyaknya orang atau banyaknya customer yang bisa ditampung di dalam sistem. Di dalam sistem berarti itu menyangkut tempat tunggu dan
tempat di pelayanan ya. Kemudian FCFS itu adalah first come first serve. Jadi yang pertama datang yaitu yang pertama dilayani. Jadi sistem antriannya tidak amburadul. Jadi ada ya, kalau misalkan seperti Anda datang di bank itu kan nanti kalau sekarang kan sudah secara otomatis dikasih begitu datang nanti ada apa kertas untuk diambil sebagai nomor antrian. Nah, seperti itulah. Jadi yang pertama datang ya itu yang pertama dilayani atau first in first out. Jadi yang pertama datang dia nanti akan keluar lebih dulu. Oke, seperti itu. Nah, biasanya dua parameter yang akhir yang simbol tak hingga dan FCFS itu biasanya di default. Di default artinya ya kalau misalkan kita menuliskan dengan simbol MM1 ya itu sudah otomatis berarti kapasitas sistemnya tak hingga dan customer dilayani dengan dasar FCFS. Ya. Oke, itu sistem antrian MM1. Maksudnya seperti itu. Nah, ini ilustrasi gambarannya. Di gambarannya seperti ini ada ada input atau arrival kedatangan. Ya, ada arrival, kemudian masuk ke dalam sistem, masuk di sini. Ini ada tempat tunggu, jadi fasilitas tempat antri atau tempat tunggu. Kemudian nanti mengikuti sistemnya di situ akan masuk ke fasilitas pelayanan sesuai dengan waktunya. Ya. Oke, kemudian ya yang saya jelaskan tadi sistem itu ya yang saya kotakin di sini. Ada fasilitas tempat antri dan ada di fasilitas pelayanan. Jadi kalau kita menghitung banyaknya orang yang ada di dalam sistem, berarti di dalam pelayanan ini ada satu, kemudian di sini ada berapa. Yaitu sistem ya. Nah, kemudian terkait dengan ada dua ini proses input dan output ya. Arrivalnya ini terkait dengan waktu antar kedatangan ya. Jadi arrivalnya ini terkait dengan waktu antar kedatangan. Saya singkat dengan WAK, yang mana berdistribusi eksponensial tadi di depan saya jelaskan, berdistribusi eksponensial yang kemudian dicatat dengan M tadi, berdistribusi eksponensial dengan parameter lambda. Lambda ini adalah laju ya, jadi laju kedatangan. Jadi kecepatan itu berarti dalam konteks ini adalah banyaknya orang yang datang per satu satuan waktu tertentu. Ya, jadi nanti satuannya ya orang per menit misalkan. Kalau dihitungnya dalam satuan jam ya berarti orang per jam. Jadi berapa orang per jam. Kalau dalam satuan menit berapa orang per menit. Itu laju ya. Oke, kita pakai PDF yang ini. Jadi kalau misalkan waktu antar kedatangan itu disimbolkan dengan T, time, maka PDF-nya FT sama dengan pakai yang ini ya, lambda E pangkat minus lambda T. Ya, karena kita mengenal dua PDF di dalam statistik ya. Jadi ada yang kadang menuliskan seperti ini, lambda E pangkat minus lambda T. Ada yang kadang menuliskan seper lambda E pangkat minus T per lambda ya. Ya, ada yang menuliskan seper lambda. Di sini minus T per lambda. Itu sama-sama bisa tetapi punya interpretasi yang beda ya. Jadi kalau dituliskan seperti ini, lambdanya bukan seper, maka lambda di sini mempunyai interpretasi laju. Ya. Jadi laju, di mana laju itu punya satuan tadi sekian orang per
satuan waktu. Jadi misalkan satuan waktunya jam, berarti misalkan ada lambdanya 5, berarti 5 orang per jam, seperti itu. Nah, kalau lambdanya di sini diganti dengan seper, maka lambdanya tidak mempunyai arti laju, tapi lambdanya adalah memiliki arti rata-rata waktu antar kedatangan. Jadi menjadi T-bar-nya, menjadi rata-rata waktu antar kedatangan. Menjadi kebalikannya dari yang tadi, kebalikan dari laju. Kalau laju kan misalkan 5 orang per jam. Nah, berarti kalau dibalik 1 jam per 5 orang. Jadi 1/5 jam per orang. 1/5-nya jam itu berapa? Berarti 60 bagi 5, 12. Ya. Kalau dalam konteks menit berarti 12 menit per orang. Jadi secara rata-rata waktu antar kedatangannya itu 12 menitan. Ya, jadi 12 menit ada orang datang, 12 menit ada orang datang, 12 menit lagi ada orang datang. Itu secara rata-rata. Jadi rata-rata waktu antar kedatangan. Jadi ya karena tadi lambda dengan seperlambda kan bolak-balik. Nah, kalau dalam konteks ini lambda ini adalah laju, kalau seperlambda, lambdanya adalah rata-rata WAK. Nah, yang kita pakai di sini adalah yang ini ya. Jadi lambdanya laju yang memiliki PDF lambda, bukan seperlambda. Oke, jadi lambda adalah laju. Nah, yang di sebelah kiri di dalam proses output ini berarti dia ya yang dihitung juga waktu, tapi waktu pelayanan. Jadi tergantung waktu pelayanan di sini ya, tergantung waktu pelayanannya. Di waktu pelayanan seperti yang di depan tadi, waktu pelayanannya berdistribusi eksponensial juga. Nah, di sini memiliki laju juga. Jadi berapa banyak orang yang bisa terlayani di dalam satu satuan waktu tertentu. Nah, lajunya disimbolkan dengan mu ya. Jadi kalau laju kedatangan disimbolkan lambda, kalau laju pelayanan disimbolkan dengan mu. Ya. Kalau waktu pelayanan misalkan disimbolkan dengan T, time, maka PDF-nya ya sama seperti yang di kanan, hanya lajunya diganti dengan mu. Jadi mu di sini adalah laju pelayanan. Baik di dalam sistem ini kita mengenal ada lambda sebagai laju kedatangan dan ada mu sebagai laju pelayanan. Lambda nanti akan terkait dengan waktu antar kedatangan, kalau mu akan terkait dengan waktu pelayanan. Oke. Nah, saya akan coba untuk berikan ilustrasi hubungan antara rata-rata waktu antar kedatangan dengan lambda. Ya, nanti kalau yang mu ya serupa dengan ini. Jadi saya hanya berikan satu ilustrasi saja. Nanti untuk mu mengikuti ya. Nah, ini tadi sedikit sudah saya singgung, jelaskan di depan bahwa lambda dengan rata-rata waktu antar kedatangan itu memiliki hubungan yang terbalik ya. Jadi kalau lambda itu satuannya nanti orang per waktu, waktunya bisa jam, bisa menit ya. Itu lambda satuannya. Kalau rata-rata waktu antar kedatangan, berarti berapa sih rata-rata waktu antar kedatangan per orang itu? Maka tinggal balik saja, kalau lambda orang per waktu atau orang per menit misalkan, nah berarti tinggal dibalik menjadi rata-rata waktu antar kedatangan adalah seperlambda, di satuannya menjadi menit per orang. Ya, kalau dilihat satuannya, ini tinggal kebalikan saja ya. Di antara rata-rata waktu antar kedatangan dengan lambda itu sifatnya memiliki hubungan yang terbalik. Baik, kita akan jelaskan dengan ilustrasi seperti ini. Nah, ini misalkan ada garis arrival time, waktu kedatangan. Nah, bukan inter ya, belum inter. Jadi,
Kalau inter arrival berarti waktu antar kedatangan. Jadi ini saya gambarkan titik nol adalah titik misalkan jam bukanya sebuah instansi yang menyediakan fasilitas tadi. Atau kalau dalam simulasi berarti mulainya simulasi ya, di titik awal, titik waktu nol ya. Kemudian ini garis arrival, garis kedatangannya customer ya. Nah, mulai dari 0 kemudian 10, nah ini satuannya menit, berarti 10 menit berikutnya dari awal buka atau dari awal simulasi ada customer satu datang. Oke. Kemudian di menit ke-15 berarti dari sini ke sini kan 5 menitnya. Ini menit ke-15 karena arrival time, waktu kedatangan. Jadi pada menit yang ke-15 ada customer 2 datang. Oke, berarti inter arrival time-nya untuk customer 2 dihitungnya dari sini ke sini 5 menitnya. Kemudian di menit ke-25 itu ada customer 3 datang. Berarti nanti inter arrival-nya customer 3 itu dihitung dari kedatangan customer 2 sampai ke 3. Jadi inter arrival-nya dari sini sampai sini. Berarti nanti ada berapa? 10 menit ya. Oke, kemudian di menit ke-50 baru ada customer keempat yang datang. Berarti jarak waktu antar customer 3 dan keempat, yaitu inter arrival time-nya itu 25 sampai 50, berarti ada 25 menit. Kemudian pas di menit ke-60 ada customer 5 datang. Oke, berarti inter arrival-nya dari 50 ke 60 ada 10 menit. Jadi inter arrival untuk customer 5. Oke, seperti itu. Jadi ini menggambarkan waktu pada menit keberapa customer tersebut datang. Nah, kemudian yang selisih antar customer ini itu adalah merupakan inter arrival time-nya. Ya. Jadi inter arrival time-nya untuk T1 customer ke-1 berarti 10 dikurangi 0, 10 menit. T2 customer kedua berarti customer kedua dikurangi customer pertama, 15 dikurangi 10, jadi inter arrival-nya ada 5 menit. Ketiga ada 10 menit. Customer keempat ada dari 25 sampai 50 berarti 25 menit. Customer kelima 10 menit. Oke, ini inter arrival time-nya. Nah, ini kalau di rata-rata itu namanya rata-rata inter arrival time. Rata-rata waktu antar kedatangan. Jadi T-bar-nya itu 10 tambah 5 sampai dengan 10 dibagi dengan banyaknya customer ada 5, ada 12 menit per orang. Jadi secara rata-rata ada 12 menit. Ya, jadi satu orang datang itu inter arrival-nya 12 menit. Jadi inter arrival-nya itu per 12 menit ada satu orang yang datang ya. Jadi secara rata-rata per 12 menit itu ada satu orang yang datang. Oke, nah berikutnya gimana kaitannya dengan laju lambda? Ya, lambda tadi saya katakan memiliki hubungan terbalik dengan T-bar, dengan rata-rata waktu antar kedatangan, sehingga lambda itu dirumuskan sama dengan seper T-bar ya, seper T-bar, berarti seper 12 nanti. Atau kalau di sini kan 12 menit per satu orang, berarti satu orang per 12 menit nanti. Nah, kenapa kok lambda itu sama dengan seper T-bar? Karena ya dari konsep teori, kalau T itu berdistribusi eksponensial, jadi WAK atau time, di sini saya simpulkan T itu berdistribusi eksponensial dengan PDF lambda E pangkat minus lambda T, maka ekspektasi dari T itu sama dengan seper lambda. Ya. Jadi ekspektasi dari T, kalau dihitung dari sampel, berarti ini kan T bar, ini T bar ya. Ekspektasi T kalau dihitung dari sampel berarti T bar, rata-rata dari T. Sama dengan seper lambda, berarti lambda ya sama dengan seper T bar dari sini. Ya. T bar sama dengan seper lambda, atau lambda sama dengan seper T bar. Ya.
Nah, ini ada apa namanya, pembuktian secara teori, bisa dicari secara teori kenapa ekspektasi dari T sama dengan 1/lambda. Ya, ini ada di probabilitas atau statmat ya. Jadi ekspektasi T sama dengan 1/lambda untuk suatu PDF eksponensial dengan PDF lambda E pangkat minus lambda T. Oke, sehingga nilainya sama dengan, ya tinggal balik saja di sini. Ini 12 berarti 1/12, ini satuannya menit per orang, jadi orang per menit. Ya. Jadi lambdanya kalau dalam satuannya menit berarti ya 1/12, 1/12 orang per menit. Atau kalau di dalam satuan menit ini dinyatakan dalam jam, berarti kan supaya jadi 1 jam kan dikalikan 5 ya, bawah. Berarti atas dikalikan 5, berarti 5 orang per 60 menit atau 5 orang per jam ya. Jadi secara rata-rata 5 orang per jam ya. Jadi dalam 1 jam ini 0 sampai 60 secara rata-rata ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 orang per jam ya, secara rata-rata seperti itu. Jadi 1/12 orang per menit kalau ditransformasi ke satuan jam itu sama dengan 5 orang per jam. Ya, seperti itu. Jadi yang atas kalikan 5, yang bawah kalikan 5, jadi yang bawah kalikan 5 itu jadi 60 menit, 60 menit kalau dibawa ke jam itu 1 jam. Yang atas tetap 5 orang, jadi 5 orang per jam. Itu kalau dibawa ke jam ya, sesuai dengan ini tadi, sesuai dengan ilustrasi saya bahwa dari 0 sampai 60 menit atau dalam satu jam itu ada 5 orang yang datang. Ini untuk menggambarkan hubungan antara rata-rata inter-arrival time dengan laju lambda ya. Ya, ini kenapa saya jelaskan karena nanti ada kaitannya dengan di program R-nya ya. Jadi program R-nya itu bagaimana cara kita membangkitkan inter-arrival time-nya, pakai PDF yang mana dan pakai parameter yang bagaimana. Nah, di sini saya jelaskan bahwa parameter lambdanya itu nanti sama dengan 1/T bar. Jadi kalau diketahui rata-rata inter-arrival time, berarti itu T bar, maka lambdanya membangkitkan distribusi eksponensialnya pakai lambda dengan rumus 1/T bar. Ya. Nah, kalau dibawa ke rata-rata Poisson, Poisson itu karena tadi prosesnya saya jelaskan proses Poisson ya. Jadi proses Poisson itu menghitung berapa banyaknya orang yang datang per satuan waktu tertentu. Jadi laju lambda tadi kemudian dikalikan dengan T. T-nya ini ya tergantung kita maunya proses Poisson itu dihitung dalam satu satuan waktu apa. Kalau dihitung dalam satu satuan waktu jam, berarti T-nya diganti dengan 60 menit. Ya, sehingga lambda T sama dengan ya 5 orang intinya. Jadi T-nya 60 menit, jadi 60 dibagi 12 sama dengan 5 orang. Ya. Ya, proses Poisson atau distribusi Poisson kan menghitung banyaknya kejadian per satuan waktu tertentu atau satu area tertentu. Jadi satuan waktunya bisa misalkan dalam 1 tahun, kemudian areanya bisa misalkan areanya di wilayah Surabaya. Itu proses Poisson atau distribusi Poissonnya. Oke, nah kalau areanya di sini ya kita kasusnya seperti apa, di kasus apa atau di institusi atau di perusahaan apa yang kita terapkan antriannya. Oke, itu hubungan antara rata-rata WAK dengan lambda. Nah, ini sebelum masuk ke simulasi, saya berikan beberapa istilah di dalam sistem antrian. Ini masuk ke konsep teori sebenarnya. Nah, biar juga tahu konsep sedikit konsep teorinya, ya bisa dibaca sendiri ya.
Intinya ada tiga ya sebenarnya. Saya katakan tadi bahwa sistem itu di dalamnya terdiri dari dua tempat, yaitu tempat ngantri dan tempat pelayanan ya. Sehingga N itu jumlah customer juga nanti dibagi jadi di dalam sistem pada tempat antrian maksudnya ruang tunggu ya, kemudian pada fasilitas pelayanan ya. Kalau dikasih dalam kurung T berarti pada suatu waktu T, jadi T-nya bisa suatu saat, jadi pada saat tertentu, sesaat lah ya, jadi seperti itu, jadi tergantung T pada waktu T berapa. Nah, kemudian kalau ini dicari rata-ratanya, dalam sistem tempat antri sama fasilitas pelayanan disimbolkan dengan L, Q, dan LS. Jadi L itu rata-rata jumlah customer dalam sistem, Q dalam tempat tunggu atau antri, kalau LS dalam fasilitas pelayanan. Dikasih indeks S itu service ya. Jadi S itu service pelayanan. Kalau di sini kasih indeks Q itu queuing, tempat antri ya. Jadi ada indeks Q itu tempat antri, queuing, Q, S itu service pelayanan. Nah, ini masih terbawa. Ini L sistem, Q tempat antri, kemudian LS, S itu service tempat pelayanan. Oke, rata-rata berarti sudah terbebas dari time ya, karena rata-rata. Kemudian kalau ini rata-rata jumlah, kalau yang di bawah ini juga ada tiga parameter juga. Rata-rata waktu, ya. Rata-rata waktu dalam sistem, dalam tempat antri, dan dalam pelayanan. Ya. Rata-rata waktu dalam sistem disimbolkan W, kemudian dalam tempat antri disimbolkan D, kemudian dalam tempat pelayanan, rata-rata waktu pelayanan, nah ini tidak ada simbol, cuma dikasih simbol sepermiu ya. Ya, ini konsepnya kan sama seperti di WAK tadi. Jadi T bar sama dengan seperlambda ya. Jadi T bar seperlambda. Kalau ini ya rata-rata pelayanan ya sepermiu jadinya ya. Disimbolkan dengan sepermiu. Rata-rata waktu pelayanan disimbolkan sepermiu. Kalau rata-rata waktu antar kedatangan itu seperlambda. Ya. Nah, ukuran performansi, ukuran atau besaran-besaran yang dihitung di dalam sistem antrian itu ada dua secara umum ya. Jadi rata-rata waktu dan rata-rata jumlah. Ya. Rata-rata waktu, rata-rata jumlah. Rata-rata waktu ya nanti ada tiga yang bawah. Rata-rata jumlah customer ada tiga yang di atasnya ini. Oke, jadi ada kalau secara total berarti ada 6 ya. Jadi ukuran performansinya adalah konsepnya menghitung rata-rata, rata-ratanya siapa, rata-ratanya waktu, dan rata-ratanya jumlah. Di mana? Di sistem, di tempat antri atau tempat tunggu, dan di fasilitas pelayanan. Jadi ada tiga untuk rata-rata jumlah dan tiga untuk rata-rata waktu. Ya. Itu yang menjadi parameter atau ukuran performansi yang biasanya dihitung di dalam sistem antrian. Nah, dari ukuran-ukuran itu nanti bisa dikembangkan ke mencari hal-hal yang lain. Nah, dalam simulasi ini kita akan fokus ke menghitung 6 parameter atau performansi ini ya. Oke, saya lanjut ke ini secara teori ya, relasi. Oke. Ya, ini hanya menunjukkan bahwa yang sebelah kiri ini sistem ya. Oke, ini sistem, yang sebelah sini ini di sebelah kanannya sama dengan atau suku yang pertama ini adalah Q, tempat antri tunggu, dan yang ujung kanan ini adalah di service. Ini jumlah customer di dalam sistem sama dengan jumlah customer di tempat tunggu ditambah jumlah customer di tempat service pelayanan. Rata-rata customer di sistem
sama dengan rata-rata customer di queue tempat antri ditambah dengan rata-rata customer di tempat pelayanan. Kalau yang bawah ini rata-rata waktu seorang customer di dalam sistem sama dengan rata-rata waktu customer di tempat queue tunggu ditambah dengan rata-rata waktu dari customer di tempat pelayanan atau rata-rata waktu pelayanannya. Kemudian yang ke bawah ini ya konsep secara teori, ada pembuktian secara teorema, namanya teorema Little. Ya, jadi pada kondisi kondisi state itu ketika T menuju Tangga, jadi waktu operasi dari sistem itu sudah sangat lama, maka di dalam proses stokastik itu probabilitas transisinya sudah tidak tergantung di waktu yang lalu. Di probabilitas transisinya itu sudah steady, di state-nya sudah stabil, sudah tidak berfluktuasi, sudah datar ya. Nah, hubungannya seperti ini ya. Jadi L sama dengan lambda W, Q sama dengan lambda D, dan LS sama dengan lambda kalikan seper mu. Oke, tapi kita tidak akan membahas secara teori karena kita akan masuk ke simulasi ya. Oke, perhitungan teorinya seperti ini. Oke, hasil perhitungan teori dengan menggunakan konsep-konsep teori. Salah satu konsep teori adalah yang mendasari untuk bisa sampai ke rumus LQ, LS seperti ini. Salah satu rumus di dalamnya ada perhitungan deret, di mana perhitungan deret di situ mensyaratkan bahwa agar ini bisa dihitung, syaratnya itu lambda per mu kurang dari 1 ya. Jadi secara teori mensyaratkan bahwa sistem antrian itu bisa dihitung performansinya, syaratnya adalah lambda per mu kurang dari 1. Artinya apa? Bahwa lambda per mu kurang dari 1 berarti lambda kurang dari mu, ya kan? Jadi lambda kurang dari mu, berarti laju kedatangan itu lebih kecil daripada laju pelayanan. Di banyaknya orang yang datang itu disyaratkan harus lebih sedikit, lebih kecil daripada banyaknya orang yang bisa dilayani dalam satu satuan waktu yang sama. Ya, ini syarat secara teorinya begitu. Nah, kalau secara logika, berarti kan banyaknya orang yang datang, misalkan dalam 1 jam banyaknya orang yang datang itu 5, dalam 1 jam pula banyaknya orang yang bisa dilayani itu harus lebih besar, berarti 6 atau 7 atau 8, berarti kan tidak memunculkan antrian ya. Logikanya kan seperti itu. Ya, kalau misalkan banyaknya orang yang datang 5, banyaknya orang yang dilayani mu-nya lebih kecil, misalkan 4. Nah, ini secara teori nggak bisa dihitung. Tapi dalam prakteknya ya, dalam realnya kan banyak seperti itu. Nah, dalam konteks seperti itu, maka dibutuhkan simulasi. Jadi, untuk menghitung LQ, LS, dan yang lain-lain tadi, ketika lambdanya lebih besar dari mu, maka kita bisa menggunakan simulasi. Karena dengan menggunakan teori itu tidak bisa dihitung. Ya. Nah, ini mu minus lambda. Kalau lambdanya di belakang ini lebih besar dari mu, ini jadinya negatif kan? Ya. Mu minus lambda. Di sini mensyaratkan berarti mu-nya harus lebih besar daripada lambda. Berarti mu lebih besar lambda, kalau lambda dibagi mu pasti kurang dari 1. Itu persyaratannya. Kalau di sini mu-nya lebih besar, hasilnya negatif. L itu rata-rata jumlah. Sesuatu yang dihitung counter, tidak mungkin negatif. Ya, seperti itu. Kalau dihitung secara teori. Oke, makanya kalau lambda lebih besar dari mu, maka kita bisa solusinya menggunakan simulasi. Oke, seperti konsep
dasar bahwa simulasi digunakan untuk menyelesaikan sesuatu yang secara teori sulit atau bahkan tidak bisa dikerjakan atau dihitung. Baik, lanjut. Nah, ini masuk ke simulasi, konsep simulasi ya. Jadi saya berikan ilustrasi grafik proses terjadinya antrian di dalam sistem ya. Saya berikan ada panah ke atas, itu menunjukkan ada seorang customer datang, masuk ya, arrival. Kemudian kalau kita lihat di sini ada arrival customer ke satu datang, masuk. Kemudian di sini keluar ya. Dia mengambil waktu di dalam sistem itu mulai dari masuk ini sampai dengan ini. Ini waktu yang dia habiskan di dalam sistem itu untuk customer satu ya, dari sini sampai sini ya. Di gambar ini kita gambarkan untuk sumbu datar ini. Sumbu datar ini adalah arrival time ya. Arrival time mulai dari titik nol itu mulai sistem itu dioperasikan, atau kalau dalam simulasi berarti simulasinya dimulai ya pada saat ini. Ada customer pertama datang, kemudian berikutnya dilayani, customer itu keluar. Kemudian sistem itu idle, kosong, tidak ada yang dikerjakan oleh teller, server. Kemudian pada time ke ini, ya, nanti ada customer berikutnya datang. Ya. Customer berikutnya datang, nah, kemudian ya nanti dilayani di situ. Kemudian setelah berapa lama kemudian ada customer berikutnya juga datang. Ini datang lagi customer berikutnya. Kemudian selang berapa lama kemudian ada customer berikutnya juga datang. Customer keempat kalau dihitung ini berarti ya. Customer keempat datang, masuk di sini. Nah ini kenapa N-nya 3 ya? Karena customer pertama sudah keluar dari sistem ini ya. Di customer pertama datang, langsung dilayani, kemudian dia langsung keluar habis. Berarti NT-nya tadi customer pertama datang berarti dia 1, NT-nya 1, kemudian ini selama T berjalan tetap 1, kemudian di sini keluar jadi 0 lagi di sini. Customer kedua datang, NT-nya 1, kemudian ada datang lagi tambah 1 menjadi 2, ada datang lagi menjadi 3. Selama T berjalan ini tetap 3 karena tidak ada yang datang. Pada saat ini ada yang keluar, berarti customer yang ini tadi, yang pertama masuk dari 3 orang ini keluar. Berarti NT-nya berkurang menjadi 2, di sini 2. Waktu berjalan, ada customer lagi datang masuk. Berarti NT-nya bertambah menjadi 3 lagi di sini, 3. Selama waktu berjalan, T-nya berjalan, ada customer berikutnya yang keluar. Berarti ini customer yang ini. Karena ini sudah keluar di sini, ini masuk berarti keluarnya di sini. Keluar tinggal 2. Waktu berjalan ada yang keluar lagi. Berarti customer ini keluar. Kemudian selama waktu berjalan ada yang keluar lagi, berarti yang terakhir tadi, yang ini masuk tadi keluarnya di sini. Di sini 0. Kemudian waktu berjalan, nah ini antara waktu ini sampai ini sistemnya idle, tidak ada yang dikerjakan oleh server atau dialer. Nah, kemudian selama waktu ini ada, ternyata di time ini ada yang datang lagi, customer datang lagi, kita catat 1, kemudian ada customer datang lagi, kita catat jumlah customernya atau NT-nya 2, T berjalan. Kemudian ada yang keluar, kemudian ini ada yang keluar lagi. Jadi ini masuk, keluarnya adalah di sini. Ini orang di dalam sistem ini, di dalam yang saya gambarkan ini adalah ini orang terakhir ya, orang terakhir masuk di sini. Nah keluarnya di sini. Ini gambarannya seperti itu. Nah yang dimaksud dengan inter-arrival time tadi, waktu antara kedatangan orang ke satu dengan orang berikutnya. Jadi kalau di sini digambarkan
ini ada orang datang, customer datang, kemudian ada customer datang. Nah, waktu antara customer ini dengan customer yang ini namanya inter arrival time. Kemudian service time kalau di sini digambarkan ya sama dengan inilah. Jadi arrival datang karena sistemnya kosong, maka dia langsung dilayani dan dia keluarnya di sini. Jadi service time-nya dari sini sampai sini. Atau kalau di sini ini digambarkan dari panah ini sampai dengan panah ini. Ya. Kenapa digambarkan dari panah ini? Karena begitu ini kan customer ini begitu datang kan sistemnya kosong, idle tadi. Berarti dia langsung dilayani. Ya. Jadi kita tarik ke atas ini. Kemudian dia keluarnya mana? Dia keluarnya adalah panah ke bawah yang pertama, berikutnya adalah ini, berarti ini. Ya. Jadi ini datang, ada 3 orang datang, ini keluar, berarti keluarnya adalah keluar dari orang yang pertama tadi ini. Dari sini sampai sini ini adalah service time dari orang yang atau customer yang kedua ini ya. Oke, seperti itu gambarannya untuk antrian di dalam sistem ini. Kita gambarkan sumbu datarnya adalah arrival time, di waktu kedatangan, ya bukan inter arrival ya, beda. Jadi inter arrival time dengan arrival time mohon dibedakan. Jadi kalau arrival time itu waktu kapan seseorang atau customer itu datang. Jadi dihitung akumulatif dari mulai dioperasikan 0, maka di time keberapa customer itu datang, itu arrival time. Tapi kalau inter arrival itu waktu antar kedatangan. Nah, kemudian sumber tegaknya adalah banyaknya orang yang datang. Ya, ini dalam satuan orang ya, atau customer. 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, ya ini contoh saja. Oke, contoh diberikan time-nya adalah menit ya. Arrival time, jadi orang pertama datang pada menit ke 1,5, kemudian dia keluar pada menit ke 2,8. Berarti dia ada di dalam sistem itu karena dia orang pertama datang, berarti dia tidak perlu ngantri, langsung dilayani. Berarti dilayaninya selama berapa lama? Berarti 2,8 dikurangi 1,5 ya, berarti 1,3 menit. Oke, nah kalau di sini nanti mesti ada queue ya, ada waktu untuk tunggu karena dia seperti ini misalkan orang kedua datang, orang ketiga datang, orang ketiga begitu datang mesti dia nunggu sampai orang kedua tadi keluar ya, seperti ini baru dia dilayani. Jadi dia menunggu dari waktu dia datang sampai dengan orang yang kedua tadi keluar ya. Jadi ini datang mesti dilayaninya sampai kapan? Sampai di sini, sampai dia keluar ya, sampai keluar. Jadi di posisi ini dia datang karena dia begitu datang tidak ada orang di dalam sistem, maka dia langsung dilayani. Oke, berarti masuk waktu pelayanan mulai dari sini, ini garis waktu ini sampai dengan dia keluar di sini, keluarnya dia. Nah, dia keluar di sini berarti orang yang berikutnya datang ini, orang ini dia akan nunggu, akan ada di tempat tunggu, tempat antri selama berapa lama? Selama dia datang ini sampai dengan orang sebelumnya keluar. Jadi orang sebelumnya ini keluarnya kapan? Nah, itu dihitung jarak waktu dari 7,3 sampai dengan maksud saya 6,2 sampai 7,3 atau 7,3 dikurangi 6,2. Nah, berarti orang ini dia nunggu selama 1,1 menit ya, 7,3 dikurangi 6,2. Dari sini sampai ke sini dia nunggu. Baru kemudian kalau setelah orang ini keluar selesai dilayani, baru dia
orang yang ketiga ini dilayani sampai mana? Sampai dia keluarnya di sini ada penurunan ya. Jadi ini ada orang masuk, ada keluar, berarti keluarnya ini adalah keluarnya dia ini. Oke, itu kalau dilihat di gambaran ini. Nah, kalau misalkan dikasih warna seperti ini. Jadi ini warna ini menggambarkan berapa lama dari seorang customer itu di dalam sistem ya, di dalam sistem. Jadi waktu customer di dalam sistem. Kuning berarti orang ke satu di dalam sistem dari menit 1,5 sampai 2,8. Kemudian yang warna apa ini? Hijau ya. Oke, hijau. Saya takut salah dengan biru ini. Hijau. Oke. Orang kedua ini berarti berapa lama dia di dalam sistem? Ini dari dia masuk sampai dengan ada yang keluarnya di sini. Oke, berarti ini ya. Berarti oke, orang kedua berapa lama? Dari 6 sampai 7,3 ya. 6 sampai 7,3. Orang ketiga yang warna apa ini? Ungu ya. Orang ketiga warna ungu. Oke, berarti dia masuknya di menit ke 6,2. 6,2, kemudian keluarnya dia di mana? Keluarnya adalah setelah keluarnya ini, nah ini keluarnya dia di sini. Nah, berarti dia ada di dalam sistem mulai dari dia masuk sampai dia keluar. Kalau dibagi lagi kapan dia berapa lama dia antri, berapa lama dia dilayani, berarti yang ungu ini kita bagi. Dia masuk sampai ada orang keluar, nah ini sampai di sini itu dia nunggu. Nah, kemudian dia dilayaninya mulai dari sini sampai dengan ini. Ya, seperti itu. Yang merah demikian, yang biru demikian, yang biru tua dan yang grey juga sama seperti itu. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa area total itu berarti luasan total ini, luasan itu jumlahan waktu tiap customer dalam sistemnya. Jadi area yang saya gambarkan dengan warna-warna ini itu sama dengan jumlahan waktu tiap customer dalam sistem. Jadi customer pertama dalam sistem berapa, customer kedua dalam sistem berapa, sampai customer terakhir dalam sistem berapa, dijumlahkan secara total itu sama dengan luas dari area yang saya kasih warna semua ini. Ya. Kenapa sama dengan luas area? Karena memang sumbu tegaknya skalanya adalah 1. Jadi seperti ini, customer ke 1 luasnya adalah ya panjangnya ini dikalikan dengan apa ini tingginya ya. Panjangnya ini kan 1,3 dikalikan tingginya 1 ya sama dengan 1,3. Jadi luasannya 1,3 ya sama dengan berapa lama dia di dalam sistem itu ya. Kenapa area itu bisa merupakan jumlahan waktu? Karena memang kita set tingginya ini 1, jadi luasannya ya sama dengan apa ini panjangnya ini ya, panjang waktu. Oke, jadi kita punya satu buah persepsi bahwa jumlahan waktu tiap customer dalam sistem itu bisa dihitung nilainya sama dengan luasan area total ini. Jadi luasan di dalam grafik ini. Ya, luasan ini. Nah, ini ada kaitannya dengan penghitungan rata-rata nanti ya. Sehingga ukuran performansinya untuk menghitung jumlah rata-rata customer dalam sistem, menghitung jumlah rata-rata customer dalam sistem,
ekspektasi N itu sama dengan, ya kalau N-nya fungsinya seperti ini, berarti ekspektasinya kan integral NT FT dt, F ya, fungsi apa namanya, fungsi probabilitas atau fungsi PDF ya. Seperti kalau di dalam integral Monte Carlo kemarin ya, jadi seperti ini adalah PDF-nya NT ini ya. Kenapa seperti ya, karena dari 0 sampai dengan T. Jadi kalau misalkan dari A sampai B ya seper B min A. Kalau dari 0 sampai T ya seper T minus A ya. Ini dikeluarkan jadi seperti integral NT dt. Nah, ini sendiri yang di dalam integral ini, integral 0 sampai T NT dt, ini adalah luasan area yang di shading ini ya, yang di blok ini. Jadi integral, ya seperti konsep integral ya, integral itu berarti menghitung luasan kurva di bawah fungsi NT. Ya. Jadi luasan ini, nah, luasannya ini dihitung, nah itu tadi kan sama dengan jumlah seluruh waktu customer di dalam sistem ya. Jadi jumlah waktu tiap-tiap customer di dalam sistem. Ya. Kemudian dibagi dengan T. Ya. T-nya itu apa? T-nya itu adalah waktu operasi ya, waktu operasi dari simulasi atau waktu operasi dari kalau misalkan real ya, mulai dari sebuah instansi itu dioperasikan sampai dia tutup. Nah, kalau simulasi berarti ya mulai dari waktu itu, waktu simulasi dimulai sampai dengan apa ini T? T ini adalah waktu keluarnya dari customer terakhir ya. Ya, bisa Anda perhatikan di sini, ini adalah waktu di mana kapan customer terakhir itu keluar. Ya. Jadi seperti integral ini atau integral ini taruh di atas, jadi luas area dibagi dengan T ya. Jadi luas areanya, di rata-rata customer dalam sistem itu area dari T sampai T besar, luasannya adalah merupakan jumlahan waktu tiap customer dalam sistem. Ya. Jadi ini mentransformasi rumus dasarnya seperti ini, integral NT dt, integral NT dt itu adalah luasan. Nah, luasan di rumus sebelumnya kan luas area total itu jumlahan waktu tiap customer dalam sistem. Maka luasannya ini ditransformasi menjadi jumlahan waktu customer dalam sistem. Jadi luasan ini ditransformasi menjadi jumlahan waktu tiap customer dalam sistem. Dibagi dengan T. T-nya itu apa? T pembaginya ini, T-nya tadi saya jelaskan adalah merupakan waktu kapan orang terakhir atau customer terakhir itu keluar. Atau sama dengan total waktu mulai dari sistem itu beroperasi sampai customer terakhir itu keluar. Jadi waktu kapan mulai dari sistem itu beroperasi sampai dengan customer terakhir itu keluar. Ya. Jadi menghitung rata-rata jumlah customer dalam sistem, ya dalam sistem itu rumusnya untuk di dalam simulasi ini kita tidak pakai rumus secara teori tadi, tapi kita akan pakai rumus ini. Hitungnya adalah karena nanti kita akan menggunakan simulasi, berarti kita akan menjumlahkan waktu-waktu dari tiap-tiap customer itu di dalam sistem dibagi dengan total waktu operasi, ya total waktu operasi simulasi ya, atau customer terakhir itu keluarnya kapan. Ya. Itu kalau menghitung rata-rata customer dalam sistem ya. Berarti dalam sistem, berarti di sininya juga harus dalam sistem. Nah, senada dengan ini nanti kita akan bisa menghitung
rata-rata customer di dalam tempat antri atau tempat tunggu, rata-rata jumlah customer di dalam servis atau pelayanan, ya tinggal ganti aja ini. Nanti dalam sistem diganti dengan dalam tempat tunggu. Kalau di sininya dalam tempat tunggu. Kalau di sini dimintanya dalam tempat pelayanan atau servis, berarti di sini diganti dengan tempat servis. Jadi yang dijumlahkan adalah waktu tiap customer di dalam tempat pelayanan servis. Kemudian pembaginya sama ya, pembaginya sama ya, karena nanti mengikuti rumus bahwa dalam sistem itu kalau di-split sama dengan yang di dalam tempat tunggu ditambah dengan yang di dalam tempat servis. Oke, seperti itu. Kita punya satu rumus untuk simulasi ini, menghitung jumlah rata-rata customer dalam sistem pakai rumus yang ini ya. Oke, kalau sekarang masih belum begitu memahami, nanti bisa dipahami di simulasinya. Oke, itu jumlah customer sekarang ke rata-rata waktu. Ya, rata-rata waktu customer dalam sistem. Oke, berarti ya total waktu dalam sistem dibagi dengan N. N itu banyaknya customer yang datang ya. Jadi ekspektasi rata-rata waktu tiap customer dalam sistem, berarti tadi kan kita sudah menjumlahkan tiap-tiap customer waktu di dalam sistemnya kita jumlahkan dari customer 1, 2, 3 sampai dengan customer yang terakhir, waktu dalam sistemnya sudah kita jumlahkan. Nah, itu kalau dibagi dengan N, itu akan menghasilkan rata-rata waktu customer dalam sistem ya. Jadi rata-rata waktu customer dalam sistem itu adalah area dari T0 sampai T besar tadi, atau jumlahan waktu customer dalam sistem seluruhnya dijumlah, kemudian dibagi dengan N. N itu total customer yang datang. Jadi kalau kita bicara area berarti ini ya. Nah, sama dengan area ini atau integral ini ngitungnya adalah ini yang merah ini. Jadi saya kasih merah, ini merah, jumlah waktu tiap customer dalam sistem. Ini juga ngitungnya sama dengan tadi, hanya pembaginya aja yang beda. Karena sekarang hitung rata-rata, berarti ngitung per customer, berarti dibaginya adalah berapa total customer yang datang N. Oke, sekarang kita masuk ke kasus ya. Untuk simulasi antrian seperti apa. Oke, misalkan kasusnya seperti ini. Ini contohnya antrian nasabah pada sebuah gerai ATM. Ilustrasinya, nasabah mendatangi gerai ATM untuk melakukan transaksi. Diasumsikan waktu antar kedatangan berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 10 menit. Jadi secara rata-rata ada per 10 menit ada satu nasabah datang. Waktu untuk melakukan transaksi setiap nasabah berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 7 menit. Rata-rata 7 menit. Ya, ini contoh saja, kalau misalkan kelamaan ya bisa dikurangi ya. Apa-apa. Oke, 10 menit WAK-nya, kemudian waktu pelayanan, jadi waktu transaksi nasabah itu sama dengan waktu pelayanan, secara rata-rata 7 menit. Ya, diketahui di sini. Ya. Antrian memiliki kapasitas tak terbatas. Oke, diasumsikan kapasitasnya tidak terbatas sistem itu. ATM hanya bisa melayani satu nasabah pada satu saat. Ya. Kemudian waktu berjalan dari tempat antrian ke ATM itu ya kalau realnya ada jeda waktu mestinya kan, tetapi dalam konsep simulasi ini kita sederhanakan, jadi diasumsikan diabaikan. Jadi artinya apa? Artinya ya nanti habis nasabah ke satu selesai, ya dari time itu juga langsung nasabah kedua
dilayani. Ya, jadi tidak ada jeda waktu. Walaupun secara realnya harusnya ada jeda waktu. ATM tidak pernah berhenti melayani nasabah. Nah, jadi diasumsikan ATM-nya itu selalu on dan tidak ada error ya. Tidak berhenti melayani nasabah. Oke, itu asumsinya. Kemudian yang diminta buatlah simulasi transaksi sejumlah N nasabah. Jadi kita akan mengiterasikan sebanyak N kali, di mana N kali itu menyatakan banyaknya nasabah, ya, nasabah ke 1, 2, 3 sampai nasabah ke N. Kemudian hitung rata-rata waktu, yang bawah hitung rata-rata jumlah. Ya. Waktu dalam sistem, dalam tempat tunggu, dan dalam fasilitas pelayanan, jumlah dalam sistem, jumlah dalam tempat tunggu, dan jumlah dalam fasilitas pelayanan. Jadi ada 3 rata-rata waktu dan ada 3 rata-rata jumlah. Oke, jadi ada 6. Oke, berikutnya ini contoh untuk mensimulasikan antrian tadi. Oke, dari ilustrasi kasus tadi itu adalah kasus MM1 ya. Jadi karena WAK-nya eksponensial, berarti kita simbolkan M, kemudian waktu pelayanannya juga eksponensial, kita simbolkan juga dengan M, dan servernya di sini ATM-nya itu ada 1, itu berarti 1 ya, infinite tempat antriannya, dan diasumsikan FCFS. Oke, di sini untuk menghitung performansi apa yang ditanyakan tadi, yaitu rata-rata waktu dan rata-rata jumlah di tempat antri, di tempat pelayanan, dan di dalam sistem. Maka kita butuh nanti ada utamanya adalah 3 itu ya. Jadi Oke, di kolom pertama itu kita akan mengiterasikan sebanyak N nasabah. Ini contohnya adalah 5 nasabah, berarti nanti kita akan mengiterasikan I1 sampai dengan 5. Nasabah 1 sampai dengan nasabah 5. Oke, nanti kita akan catat. Oke, ini ada 2 parameter yang diketahui tadi ya. Parameter terkait dengan rata-rata WAK, waktu antar kedatangan, dan rata-rata waktu pelayanan ya. Rata-rata waktu kedatangan, waktu antar kedatangan ya, sama rata-rata waktu pelayanan. Nah, itu nanti kita akan mencatat di sebelah kanan ini adalah semuanya dalam konteks waktu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom di sini waktu. Di sini waktu, jadi inter arrival time atau waktu antar kedatangan. Ya, waktu antar kedatangan. Kemudian waktu transaksi, waktu pelayanan. Ya, tiap-tiap nasabah nanti waktu pelayanannya berapa saja. Waktu antar kedatangan, tiap-tiap nasabah juga nanti memiliki waktu antar kedatangan. Ya. Nah, ini 2 kolom ini nanti kita akan bangkitkan sesuai dengan apa yang diketahui, apa yang diasumsikan tadi, bahwa waktu antar kedatangan itu rata-ratanya adalah 10. Ya, sehingga inter arrival time di sini nanti kita bangkitkan, jadi dibangkitkan pakai distribusi apa? Distribusi yang diketahui tadi apa? Eksponensial ya. Distribusinya eksponensial. Kemudian parameternya adalah lambda. Lambdanya berapa? Lambdanya adalah sama dengan seper T-barnya. T-barnya tadi berapa? 10 ya. Jadi nanti di inter arrival time ini kita akan bangkitkan tiap-tiap sel ini dengan distribusi eksponensial, parameternya adalah seper 10. Jadi lambdanya tadi seper T-bar atau seper 10 ya. Nah, di kolom yang kedua, transaksi, waktu pelayanan. Waktu pelayanan tadi secara rata-rata adalah berapa? 7 menit tadi ya.
Oke, 7 menit rata-ratanya. Berarti nanti kita akan bangkitkan tiap-tiap sel di sini, sel 1, 2, 3, sampai 5, kita akan bangkitkan dari distribusi eksponensial dengan parameter mu. Mu-nya berapa? Mu-nya seper rata-ratanya tadi, 7. Ya. Berarti kita akan bangkitkan dari distribusi eksponensial dengan parameter seper 7. Ini seper 7. Ya. Kalau diaplikasikan di menggunakan R untuk yang kolom ini ya, kolom interlevel, berarti nanti kita bangkitkannya satu persatu ya, jadi per iterasi. Karena nanti ini pakai iterasi for I1 sampai dengan 5. Jadi nanti di dalam iterasi itu kita akan isi, untuk I1 kita akan isi satu baris ini, untuk I2 kita akan isi satu baris, I3 satu baris ini, berarti ini juga kita akan bangkitkan satu persatu, ini juga bangkitkan satu persatu, dan seterusnya. Oke, bangkitkan satu buah berarti nanti pakai sintaks apa? Random eksponensial, berarti REXP dalam kurung nanti ada dua parameter input. Yang depan itu adalah 1, ya, jadi REXP random eksponensial dalam kurung 1 itu untuk menunjukkan bahwa yang kita bangkitkan adalah satu buah saja. Koma yang belakang adalah parameter lambdanya. Lambdanya tadi adalah seper 10 ya. Jadi REXP dalam kurung 1, seper 10. Seperti itu untuk yang depan. Nah, yang belakang ini juga ngikutin ya, ngikutin sama-sama eksponensial, sama-sama punya parameter. Oke, seperti itu. Nah, di beberapa kolom berikutnya ini saya menuliskan beberapa hal yang perlu kita catat ya. Perlu kita catat karena akan terkait dengan penghitungan waktu dalam sistem, penghitungan waktu di dalam tempat antri, ya, penghitungan waktu di dalam transaksi. Jadi untuk perhitungan performansi itu tadi kita butuh 3 kolom ini, waktu pelayanan atau transaksi ini, kemudian waktu di tempat antri, saya kasih waktu ngantri di sini, kemudian waktu dalam sistem ini. Jadi sebenarnya ada 3 ini yang harus dihitung ya, penting. Nah, cuman untuk menuju ke 3 ini kan butuh beberapa tambahan variabel ya untuk menghitung ini. Ya, saya kasih arrival time. Jadi kalau ini inter arrival time, kalau yang ini arrival time ya, waktu kedatangan. Jadi pada time berapa dia datang. Kalau ini kan inter arrival, waktu antar kedatangan orang 1, 2, 2, 3, 3, 4 dan seterusnya. Kapan dia datang, kemudian kapan dia mulai melakukan transaksi atau dilayani, kemudian kapan dia keluar. Nah, ini 3 hal yang perlu saya tambahkan. Kapan dia datang, kapan dia mulai dilayani, kapan dia keluar dari sistem. Ya. Oke. Jadi ini sama-sama waktu, tetapi sebenarnya ada sedikit beda antara 3 yang saya tambahkan di sini dengan 4 yang 2 sebelah kanan dan 2 sebelah kiri ya. Jadi kalau yang inter-arrival jelas ya. Kalau transaksi atau waktu pelayanan berarti dia adalah dalam konsep durasi ya. Durasi berapa lama ya. Waktu ngantri juga sama. Dia dalam konsep durasi, dia berapa lama. Waktu dalam sistem juga dia dalam konsep durasi, berapa lama dia dalam sistem. Tetapi kalau yang 3 ini adalah bukan konsep durasi ya, tapi pada waktu keberapa. Jadi kalau saya gambarkan di depan tadi seperti arrival time itu ya. Jadi dia bukan konsepnya bukan konsep durasi, tetapi pada time keberapa ya. Jadi pada time keberapa dia datang, ini pada time keberapa dia mulai dilayani, dan ini pada time keberapa dia keluar dari sistem. Oke ya.
Jadi dua yang depan, dua yang belakang, ini konsepnya. Oke, sama. Yang tiga ini yang beda ya. Oke, kalau ini kan sudah, oh ini aja. Ini transaksi ngantri sama sistem, konsepnya durasi sama. Kalau yang ini time keberapa, tiga ini ya. Kali ini interarrival kita sudah jelaskan depan tadi, waktu antar kedatangan. Ya sama sih sebenarnya adalah durasi waktu antara orang ke satu dengan orang kedua dengan orang tiga. Artinya bukan time keberapa ya, tapi durasi. Ya makanya dua depan dua belakang konsepnya adalah durasi. Kalau tiga yang di tengah ini konsepnya adalah pada time ke berapa. Oke, kita akan coba berikan ilustrasi misalkan seperti ini. Jadi dua sel ini kita bangkitkan. Misalkan interarrival untuk orang ke satu, berarti mulai dari simulasi ini dioperasikan, time ke 0, maka dari hasil pembangkitan itu pada menit ke 3,74 ada orang atau customer ke satu datang. Oke, jadi dari mulai dioperasikan menit ke 0, menit ke 3,74 ada orang pertama datang. Kemudian kita bangkitkan waktu pelayanan, jadi dia akan dilayani selama berapa lama? Ini 3,235 menit misalkan. Oke, dia 3,235 menit. Berikutnya kita akan mencatat waktu kedatangannya dia. Ya, karena ini orang ke satu, sebelumnya tidak ada orang, jadi ini masih mulai dioperasikan, maka time kedatangannya dia datang pada menit keberapa? Ya ini sama dengan interarrival-nya pada menit ke 3,74. Ya, karena I-nya 1 pada customer ke 1, maka time kedatangannya dia sama dengan interarrival. Ya. Ya, pada menit ke 3,74. Kemudian kapan dia mulai dilayani, mulai transaksi? Nah, karena dia orang ke satu, sebelumnya tidak ada orang, dia tidak ngantri, ya, orang ke satu, maka mulai transaksi, mulai dilayani ya pada saat dia datang, 3,74. Ya. Kapan dia keluar? Dia keluar, ya mulai transaksi ditambah dengan dia dilayani selama berapa lama. Ya, berarti 3,74 dia mulai dilayani, kemudian dia melakukan transaksi atau dilayani selama 3,235. Berarti ditambahkan ini 374 ditambah 3,235, maka dia akan keluar pada menit ke 6,975. Ya. Mulai transaksi ini dia keluar di sini. Kemudian berapa lama dia ngantri? Oke, ini durasi. Berapa lama dia ngantri? Berapa lama dia ngantri berarti dia selisih waktu dia datang sampai mulai transaksi. Ya. Dia datangnya kapan, mulai transaksinya kapan, itulah waktu dia ngantri. Nah, ini berarti bisa kasih rumus mulai transaksi dikurangi dengan kapan dia datang. Jadi 3,74 dikurangi 3,74 pula. Jadi 0. Jadi dia tidak ngantri. Karena begitu dia datang, langsung dilayani. Waktu dalam sistem, berapa lama waktu dalam sistem? Ya ini kita jumlahkan saja. Berapa lama dia ngantri, berapa lama dia dilayani atau transaksi. Jadi 3,235 ditambah dengan 0. Jadi waktu dalam sistem dia adalah 3,235. Oke, untuk customer kedua, kita bangkitkan untuk interarrival time-nya 8,067. Oke, berarti ini waktu dari orang pertama, dari customer pertama ke customer 2 itu adalah berjarak 8,067 ya. Jadi waktu antara datangnya customer ke satu sampai dengan datangnya customer kedua itu 8,067. Ya. Interarrival time-nya. Oke, kemudian kita bangkitkan waktu pelayanan dia. Dia dilayani selama berapa lama? Jadi 2 ini kita bangkitkan. Dia dilayani
dari hasil bangkitan misalkan 13,376 menit misalkan. Oke, jadi 2 ini kita bangkitkan. Nah, yang sisanya kita akan isi dengan menggunakan rumus. Kita akan isi kapan dia datang, waktu kedatangan, kapan dia datang. Kapan dia datang, berarti tadi kan dia datangnya inter arrival-nya 8, kemudian orang sebelumnya itu datang pada menit ke 374. Berarti kedatangan dia adalah 3,74 ditambah dengan 8,067 ya. Jadi kedatangan orang pertama ditambah dengan inter arrival-nya dia. Di inter arrival dia itu dihitung datangnya dia, kedatangan orang pertama sampai dengan kedatangannya dia ya. Jadi kedatangan dia berarti orang pertama datang di menit keberapa ditambah dengan inter arrival-nya dia. Di 3,7 ditambah dengan 8,067. 3,7 ditambah dengan 8,067. Berarti dia datang pada menit ke 11,807 ya. 11,807. Oke. Kemudian kita isi berikutnya ini, sel ini. Kapan dia mulai transaksi? Kapan dia mulai transaksi? Oke, ini kita compare, kita bandingkan antara dia datang dengan orang sebelumnya keluar. Orang sebelumnya itu keluar pada menit ke 6,975, tapi dia datangnya pada menit ke 11. Ya, berarti dia mulai transaksi, tidak mungkin pada menit ke ini kan? Ya, dia akan mulai dilayani ya pada menit dia datang. Ya, 11,807. Ya. Jadi sistemnya orang pertama keluar pada menit ke 6,975 sampai dengan menit ke 11,807 itu sistemnya idle. Tidak ada yang dilayani ya. Ya. Dimulai transaksinya ini, kemudian kapan dia keluar? Time keluar ya mulai transaksi ditambah dengan berapa lama dia transaksi selama 13 menit. 13,376. Berarti 11 ditambah 13, 11, sekian tambah 13, sekian. Oke. Berarti dia akan keluar pada menit ke 25,183. Ya. Kemudian berapa lama dia ngantri? Berapa lama dia ngantri? Berarti itu adalah waktu dia datang sampai mulai transaksi. Ya. Waktu dia datang 11,8, kemudian mulai transaksinya 11,8 pula, berarti tidak ada waktu dia ngantri, 0. Ya. Kemudian waktu dalam sistem berarti waktu dia ngantri ditambah dengan waktu dia transaksi. Oke. Orang ketiga, misalkan kita bangkitkan inter arrival-nya, jadi jarak waktu antara kedatangannya dia, orang 3 dengan orang sebelumnya itu 0,047 menit. Ya. Kemudian dia akan dilayani selama waktu transaksi kita bangkitkan misalkan dapatnya 2,405. Ya. Nah, sel berikutnya kita akan isi dengan menggunakan rumus atau logika. Kapan dia datang? Waktu kedatangannya dia berarti kedatangannya orang sebelumnya pada menit ke 11,807 ditambah dengan inter arrival-nya dia. Ya. Inter arrival itu dari menit orang sebelumnya datang sampai dengan kedatangannya dia. Makanya untuk menghitung ini berarti kedatangan orang sebelumnya ditambah dengan inter arrival-nya dia. Jadi 11,807 ditambah dengan 0,047. Oke, jadi 11,854 ya. Oke, dia datang pada menit ke 11,854 ya. Pada menit ke 11,854 dia datang.
Sekarang kita akan isi kapan dia mulai transaksinya. Untuk memulai transaksi berarti ini kita harus compare antara waktu datangnya dia dengan orang sebelumnya keluar. Dia datang pada menit ke-11.854, tetapi orang sebelumnya itu dia masih dalam proses servis, pelayanan. Orang sebelumnya akan keluar pada menit ke-25,183. Berarti dia harus nunggu dulu sampai ini keluar baru mulai dilayani. Oke, jadi kita compare antara ini dengan ini, mana yang paling besar, kita akan taruh di sini. Ya. Jadi dia mulai transaksi, meskipun dia datang pada menit ke-11.854, tetapi harus nunggu dulu sampai orang sebelumnya ini keluar. Oke. Begitu orang sebelumnya keluar, maka dia bisa mulai transaksi. Ya, diasumsikan tadi tidak ada jeda waktu antara orang satu dengan orang kedua tadi. Itu maksudnya seperti ini. Jadi orang keluar, orang sebelumnya keluar, langsung orang berikutnya mulai transaksi. Oke, seperti itu. Kemudian kapan dia keluar? Kapan dia keluar berarti dia mulai transaksinya kapan, ditambah dengan berapa lama dia melakukan transaksi, berapa lama dia di servis, dilayani. Berarti 25,183 ditambah 2,405. Taruh di sini. Oke, 27,588. Oke, keluar, waktu keluar. Oke, berikutnya berapa lama dia ngantri? Berapa lama? Berarti durasi berapa lama dia di tempat tunggu, ngantri. Berarti dia mulai datangnya kapan sampai dengan mulai transaksi. Dia datang harus nunggu sampai dia mulai transaksi. Berarti 25,183 dikurangi 11,854. Selama 13,329 menit ya dia ngantri. Berapa lama dia dalam sistem? Berarti sistem itu ya waktu ngantri ditambah dengan waktu transaksi atau waktu servis atau pelayanan. 2,405 ditambah 13,329. Oke, 15,734. Seperti itu. Orang keempat, kita bangkitkan inter-arrival-nya, ternyata munculnya angka 16,781. Kemudian waktu transaksinya kita bangkitkan, ternyata munculnya 10,098. Kemudian kita isi kapan dia datang, berarti kita hitung orang sebelumnya datang pada menit ke-11,854 ditambah dengan inter-arrival-nya orang keempat ini. Jadi 11 tambah 16, 11, sekian tambah 16, sekian, berarti ada 28,635. Kapan dia mulai transaksi? Nah, ini kita compare, kita bandingkan kapan dia datang dengan orang sebelumnya keluar. Ya. Dia datangnya pada menit ke-28,635, tetapi orang sebelumnya itu sudah keluar pada menit sebelumnya, 27,588. Berarti sistemnya sudah idle di situ ketika dia datang. Sistemnya sudah tidak sedang melayani. Sehingga ketika dia datang, ya langsung bisa dimulai transaksi. Ya, bisa di-compare antara ini dengan ini, mana yang lebih besar. Kita catat 28,635. Ya. Oke, kemudian kapan dia keluar? Waktu kapan dia keluar berarti kapan dia mulai transaksi ditambah dengan waktu dia dilayani. Berapa lama dia dilayani? 10,098 ditambah dengan mulai transaksinya 28, berarti 38, sekian ya. Oke, 38,733. Itu dia keluarnya pada menit ke 38,733. Berapa lama dia ngantri? Dia datang dan dia mulai transaksi, ternyata langsung, berarti tidak ada waktu untuk ngantri, langsung dilayani. Berapa lama dia di dalam sistem? Berarti berapa lama dia ngantri dan berapa lama dia dilayani atau transaksi. 10,098 tambah 0. 10,098. Oke. Kemudian orang yang kelima, karena kita simulasikan 5 nasabah, ini orang terakhir.
Misalkan dibangkitkan ternyata munculnya angka interarrival-nya 9,563 dan transaksinya waktu pelayanannya 3,848, maka dia datang pada menit ke 28635 ditambah dengan interarrival-nya dia. Oke, 38, sekian. Kemudian kapan dia mulai transaksi? Ya, kita compare lagi. Dia datang pada menit ke 38198, tetapi orang sebelumnya baru keluar pada menit ke 38733. Berarti masih ada sedikit waktu untuk dia nunggu dulu sampai orang ke sebelumnya ini keluar. Oke, berarti kita compare yang lebih besar adalah ini. Kita isikan di situ 38733. Dia mulai transaksi pada menit ke 38733. Kapan dia keluar, berarti dia mulai transaksinya kapan, ditambah dengan dia dilayani selama berapa lama, 3,848 ditambah 38,7 sekian, 42,581. Oke. Dia keluar pada menit ke 42,581. Oke, nah 42,581 inilah nanti yang kita catat sebagai T besar yang di dalam rumus di depan tadi, orang terakhir atau customer terakhir keluar ya. Atau sistem ini dioperasikan selama 42,581 menit. Atau kita catat sebagai orang terakhir keluar pada menit 42,581. Oke, waktu ngantri berapa lama untuk orang yang terakhir? Berarti dia datang sampai dengan dia mulai transaksi, ada selisih waktu 38,7 sekian dikurangi 38,1 sekian, 0,535 ya. Dia ngantrinya 0,535 dan berapa lama dia di dalam sistem, dia ngantrinya selama ini, kemudian dia dilayani selama 3,8 sekian, kita jumlahkan 3,8 tambah 0,5 sekian, dapatnya 4,383. Ini simulasinya. Kalau kita mau hitung total waktu customer di dalam sistem, yang waktu rumus tadi ada sigma, waktu tiap-tiap customer dalam sistem atau area yang di setting di blok tadi, ya kita jumlahkan. Customer 1 di dalam sistem 3,235, customer 2 13,376, customer 3 15, sekian, customer keempat 10,09 sekian, customer 5 4,383. Kita jumlahkan seluruhnya, inilah total waktu tiap-tiap customer di dalam sistem. Kalau total waktu tiap-tiap customer di dalam ngantri, total waktu seluruh customer di dalam tempat tunggu, ya ini kita jumlahkan. Kalau kita hitung total waktu seluruh customer di tempat pelayanan atau server, berarti ya kita jumlahkan yang kolom ini. Nah, jumlahan dari kolom ini, kolom ngantri, kolom dalam sistem, nanti akan bisa kita pakai untuk menghitung rata-rata, baik jumlah maupun rata-rata waktu. Ya. Kalau menghitung rata-rata waktu, berarti jumlahannya ini dibagi dengan banyaknya customer, ada 5. Rata-rata waktu dalam sistem, berarti ini kita jumlahkan, ya seperti ngitung rata-rata biasa. Kita hitung total dibagi dengan 5. Dalam antrian, kita hitung total dibagi 5. Dalam pelayanan tempat server, berarti kita hitung totalnya, kita bagi 5. Kalau menghitung jumlah rata-rata customer, nah, jumlah rata-rata customer, jadi pada suatu waktu, pada suatu saat ketika seorang customer datang, itu dia melihatnya dalam sistem itu ada berapa lama. Nah, itu secara rata-rata kita ngitungnya nanti ya totalnya ini, kalau misalkan dalam rata-rata dalam sistem ya, jumlah customer dalam sistem rata-rata, berarti ini kita hitung totalnya dibaginya dengan waktu operasi. Waktu operasi adalah waktu orang terakhir keluar ini. Kalau jumlah rata-rata customer di dalam tempat antri, ya jumlahan ini kita bagi dengan total operasinya 42,581.
Kemudian jumlah customer dalam fasilitas pelayanan, berarti kita totalkan ini jumlahnya berapa dibagi dengan total operasi atau waktu customer terakhir keluar. Oke, ini hitungannya untuk ukuran performansi. Hitungan-hitungan tadi berdasarkan simulasi ada 3 untuk rata-rata waktu di tempat antri, pelayanan, dan sistem. Bisa Anda cek. Kemudian kalau jumlah customer, ini tadi yang barusan saya jelaskan, kita ngitung total waktu customer dalam sistem dibagi dengan total operasi atau waktu orang terakhir, customer terakhir keluar, dapatnya ini. Kemudian kalau rata-rata jumlah customer dalam tempat antri, berarti kita ngitung seluruh total waktu dalam tempat antri, karena tadi ada banyak yang 0, hanya ada 2 yang punya nilai, berarti ini kita jumlahkan, dibagi dengan pembaginya sama, ini total operasi ya. Kemudian rata-rata jumlah customer pada fasilitas pelayanan, berarti jumlah seluruh waktu customer dalam servis pelayanan dibagi dengan 42,581. Hasilnya ini. Oke, ini tiga ukuran performansi untuk rata-rata waktu dan jumlah. Kalau di compare dengan perhitungan secara teori, ini komparasinya. Yang diketahui tadi adalah rata-rata inter-arrival time 10, berarti lambdanya adalah 1/10, 0,1. Kemudian kalau rata-rata service time-nya adalah 7, berarti mu-nya adalah 1/7. Oke, dengan lambda dan mu nilainya ini, kita masukkan ke rumus untuk nyari rata-rata jumlah customer dalam sistem, antri, dan fasilitas pelayanan, dapatnya adalah ini secara teorinya. Oke, saya pakai contoh yang ini tadi, angka 10 dan 7, sedemikian hingga lambda dan mu-nya jadi seperti ini. Ini untuk ya apa namanya, bisa dikomparasi dengan teori, karena teori itu mensyaratkan mu lebih besar daripada lambda ya. Jadi saya ingin mengkomparasi hasilnya dengan hasil secara teori, makanya parameter yang saya kasih di dalam ilustrasi contoh tadi, intervalnya 10 sama service time-nya 7, sedemikian hingga lambdanya dan mu-nya adalah seperti ini.